lain di antara kami ketika kami bangun dari tidur kami, Tuhan. Kami tidak bersyukur untuk apa yang telah kami terima pada pagi hari ini. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di ruang yang kudus ini. Terlebih memberikan hati kami serta rohani kami untuk diterangi dan diajari oleh firman-Mu. Untuk itu biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh senantiasa mengajar dan memperlengkapi kami untuk mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman Tuhan yang baru beribadah pada minggu hari ini, dan mengingat ulang tahun Gereja GKPI Raja Mandala pada tanggal 5 Oktober, dan kebetulan perayaannya minggu depan. Dan minggu depan saya tidak di sini, jadi saya curi start. Saya mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat menyambut ulang tahun kepada seluruh jemaat GKPI Raja Mandala. Jadi kalau saya bilang selamat ulang tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan menjawab kembali selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya, puji Tuhan. Jadi saya sudah mengucapkan. Minggu depan kalau tidak di sini, saya yakin kuenya nyampe. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada minggu hari ini, yang tertulis dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sangat berbeda saya lihat dengan minggu yang lalu, karena jumlah jemaat yang datang juga banyak berkurang dari minggu lalu. Jadi sama-sama kita cari penentuan apa yang salah. Apakah pertanyaan kita ini tidak enak dengan sehingga banyak yang tidak datang. Apalagi saya kira di kota yang nanti tidak ada GKPI yang saya pikirkan, tapi ternyata ada GKPI yang saya pikirkan. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Gereja Kristen Protestan Ina-Ina. Jadi 80% hampir kaum ibu, bapak-bapaknya empat teman. Padahal serta bidang akarnya, padahal paling berapa orang yang janda ya Ibu sekalian? Kok nggak ada, tidak imbang. Jadi tugas seksi pria ada apa ya dengan kaum bapak? Kenapa banyak yang tidak berbeda? Jadi sebenarnya firman Tuhan hari ini intinya adalah tentang keselamatan dari Allah. Nah, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Allah. Terlebih dahulu saya menyampaikan kepada kita tentang konteks penulisan firman Tuhan ini. Karena sekali lagi saya tidak mau jemaat Tuhan menerima firman tapi dia tidak mengerti bagaimana, kenapa itu dituliskan. Nah, firman ini dituliskan Bapak Ibu Saudara sekalian oleh seorang penulis yang memang dalam kehidupan atau perjalanan pembahasan teologi belum ada yang pasti tentang penulis dari kitab Ibrani. Jadi jangan ada yang bilang penulis kitab Ibrani Paulus, ya. Tidak betul. Jadi belum ada yang pasti siapa yang menulis kitab Ibrani. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab ini penulis sedang memberikan perbandingan siapa Yesus dengan segala makhluk-makhluk yang pernah kita tahu, baik itu manusia, baik itu setan, bahkan baik itu malaikat. Jadi kitab Ibrani menerangkan siapa itu Yesus. Makanya kalau kita baca di pasal sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, di sana jelas dikatakan tentang anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Anak Allah ini adalah Yesus Kristus. Dan malaikat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi anak Allah sudah ada dan dia tidak diciptakan. Itu sebabnya posisinya lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di ayatnya yang pertama, di pasal yang kedua dikatakan, karena itu lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Mengapa penulis mengatakan itu Bapak Ibu sekalian? Karena waktu itu jemaat sedang dicaploki pemahaman-pemahaman yang sesat. Apa itu? Bahwa malaikat-malaikat sama dengan Yesus, bahwa ciptaan-ciptaan yang lain sama dengan Yesus. Bahkan ada pemahaman bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan hanya bagian dari para nabi-nabi. Itulah pemahaman yang saat itu beredar, sehingga penulis kitab Ibrani mengatakan, karena itu perhatikanlah apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima, dan apa yang kamu percayai. Nah, merujuk kepada tema pada minggu hari ini Bapak Ibu sekalian tentang keselamatan. Bicara soal keselamatan, setiap manusia ingin sekali selamat. Tetapi seringkali kita menaruh harapan untuk selamat kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tidak pada porsinya. Sebagai contoh, kita menaruh ketenangan, keselamatan kita kepada harta, sehingga banyak jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen lebih peduli kepada pekerjaannya daripada imannya. Lebih peduli berapa isi rekeningnya Bapak Ibu sekalian daripada berapa kali dia sudah membaca firman Tuhan dalam satu hari. Lebih peduli dengan berapa isi dompetnya daripada berapa firman yang dia hafalkan setiap hari. Jangan-jangan kita dari lahir sampai sekarang firman yang kita hafal cuma Kejadian sada ayat sada, pada bulan di tempat dirata lagi doa kalau ini nasi karena doa. Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan kita juga mau Bapak Ibu sekalian menaruh keselamatan kepada para pejabat, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, sehingga kita mengandalkan dia. Bahkan orang-orang muda mau menaruh pengharapannya kepada orang yang dia taksir. Ya kan? Makanya ada lagu orang Batak. Ini saya luar biasa bilang begini, sesat ini.
Bisa menyampaikan hidupnya kepada pasangan. Dilanjutkan. Jadi kita sering mengalamatkan keselamatan atau pengharapan kita kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan kepastian. Siapa di sini yang mampu menjamin harta dapat memberikan keselamatan bagi kita? Mari tanya kepada saudara sekalian dengan petinggi-petinggi yang kalau sudah napasnya satu-satu, bisakah hartanya menambahkan satu detik saja dalam kehidupannya? Tidak ada. Makanya oksigen ini tidak dijual. Ini napas ini kita bernapas tidak bayar. Kalau sudah bayar, kasihanlah orang-orang yang berpenghasilan rendah dan mengundi. Tapi itulah Bapak-Ibu sekalian, salah satu bukti bahwa ternyata tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menjamin keselamatan kita. Perlu diuji Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mau berharap kepada seseorang atau kepada sesuatu yang semu dalam kehidupan ini, perlu kita uji. Makanya ketika Tuhan Yesus pertama kali dia memulai pelayanannya, dia diuji oleh iblis. Apa yang ditawarkan iblis? Kedudukan dunia ini, kerajaan dunia ini, kehormatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk setia. Setia karena dia tahu mana yang pasti, mana yang tidak pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu firman Tuhan hari ini menyatakan kita harus hati-hati supaya kita tidak terbuai dan hanyut kepada arus-arus yang dunia ini tawarkan. Keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terjadi satu kali dan sempurna. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan kita untuk baptis ulang, kita harus bertanya, apa yang salah? Kenapa saya harus baptis ulang? Bukankah dibaptis hanya di dalam satu nama? Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu berapa kali Tuhan Yesus harus menebus dosa kita dan mati di kayu salib kalau kita mau dibaptis ulang? Jadi kalau ada ajaran seperti itu, bagi saya pribadi itu adalah sesat. Atau ada ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi biasa. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17. Saya mau satu orang pemuda membaca ini karena ini berkaitan dengan kehidupan pemuda. Sekalipun ada juga orang tua yang mau meninggalkan rumah, tapi biasanya anak muda. Mari dibuka 1 Korintus 15 ayat 17. Silakan dibaca dengan lantang dan kuat. Dan jika Kristus tidak membangkitkan, maka sia-sia percaya kamu dan mengasihi dalam iman. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita percaya tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan di sini kita juga belajar kenapa Yesus Kristus itu berbeda dengan segala nabi-nabi terdahulu. Karena proses hidupnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan semua nabi atau nabi apapun yang diberitakan di luar sana, ujung-ujung hidupnya adalah kematian. Tidak ada yang menyatakan mereka
bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau seandainya di kemudian hari terbukti Tuhan Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara sekalian kalau mau meninggalkan Kristen. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu semuanya bernubuat tentang Yesus yang adalah 100% Allah, yang menjadi manusia, mengerjakan keselamatan itu, dan Ia bangkit. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang harus kita aminkan dan kita yakini. Untuk itu banggalah menjadi orang Kristen. Karena Tuhan ajarkan orang Kristen supaya berpikir kritis. Mengapa kamu mau menyembah orang di luar sana yang sebenarnya proses hidupnya sama seperti ini? Lahir kemudian dia mati. Lantas disebut terus itu di dalam doa. Masa kita mendoakan manusia padahal kita sendiri belum tentu selamat? Berdoalah di dalam nama yang benar-benar memberikan kamu keselamatan. Jadi kita orang Kristen harus cerdas, cerdik, Bapak sekalian. Hati-hati mendengarkan semua ajaran-ajaran yang kita berikan. Nah, setelah kita paham bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu sempurna, menyucikan saya dan saudara dari segala dosa, maka harus itulah yang menjadi dasar kita, supaya kita tidak terombang-ambing oleh arus dunia ini. Jangkar iman kita, Bapak Ibu sekalian, itu haruslah berat, supaya ketika arus atau ombak dunia ini menggoyang, kita tetap berada pada tempatnya. Karena kita punya satu keselamatan yang pasti. Bapak Ibu sekalian, firman ini juga yang kedua mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti bahwa keselamatan sudah menjadi bagian setiap orang yang percaya. Nah, sekarang kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Bagaimana sikap menyia-nyiakan? Nah, ini dia. Banyak orang percaya itu bisa mendengar tapi pura-pura tunduk. Saya yakin firman Tuhan tentang keselamatan bukan hal baru, Bapak Ibu sekalian. Tapi pernahkah kita kerjakan? Pernahkah kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan? Nah, kalau belum, berarti kita adalah pribadi yang sedang pura-pura tunduk. Kita tahu, tapi tidak kita kerjakan. Kita mengerti, tapi tidak kita lakukan. Itulah yang disebut dengan menyia-nyiakan pekerjaan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan di ayatnya yang ketiga dikatakan, kalau seandainya firman yang pernah disampaikan oleh malaikat, artinya hukum Taurat yang disampaikan kepada Musa, yang diberikan Allah melalui malaikat, itu kita patuhi sampai sekarang. Kenapa? Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang datang memberitakan firman keselamatan itu kepada kita, tidak kita terima. Kita mengerjakan, Bapak Ibu sekalian, semua kita berusaha kita lakukan. Walaupun kebanyakan di gereja kita hanya takut kepada kitab yang ketujuh, seperti yang dibacakan pada kita tadi, jangan berzina. Nah, kebanyakan kita hanya takut kepada satu dosa itu. Bukan saya membenarkan, tapi kalau ada kita dengar jemaat yang melakukan perzinahan, wah, segini nanti jadi segini ceritanya. Dari ujung sana sampai dari orang tua sampai anak kecil bisa tahu. Tapi kalau ada yang mencuri, ada yang tidak gereja, biasa aja kita. Padahal porsi dosanya sama. Orang berzina dengan orang yang tidak gereja itu sama, saudara sekalian. Jadi kalau mau mengerjakan keselamatan, maka jangan setengah-setengah seperti rambu-rambu yang sudah Tuhan berikan, maka jalanlah di dalam rambu-rambu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah
keselamatan itu seperti yang diberitakan tadi. Lantas, bagaimanakah supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan tadi? Jawabannya adalah Bapak-Ibu sekalian, kita harus mengenal Kristus supaya tidak ada kesia-siaan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau mengenal Kristus, kita harus mengenal Dia lewat firman. Tidak ada jalan lain, hanya lewat firman Tuhan. Nah, kebanyakan yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, seringkali jemaat kalau mendengarkan firman Tuhan ini milih-milih. Milih-milih dalam arti suka menyalahkan pengkhotbahnya. Contohnya begini, kalau pengkhotbahnya kira-kira suka sekali melucu, membuat ketawa-ketawa, kalau dia datang, wah, amang itu yang berkhotbah. Ayo kita ke gereja semangat kita. Tapi kalau nanti pengkhotbahnya hanya menyampaikan firman saja tanpa ada lucu-lucuan, datanglah jemaat ini, tidak mau ke gereja, membosankan pengkhotbahnya. Tolong dong pengkhotbahnya sekali. Kenapa kamu gak gereja? Nggak enak khotbahnya. Nah, akhirnya yang terjadi apa Bapak-Ibu sekalian? Karena kita terlalu suka hal yang lucu-lucu ketika kita berkhotbah, mendengar khotbah, suka ilustrasi, akhirnya kita bawa pulang apa? Yang lucu-lucunya, bukan firmannya. Makanya ada cerita Bapak-Ibu sekalian, dosen saya dulu, dia pernah cerita, dia berkhotbah itu dengan menggunakan banyak sekali hal-hal lucu. Jadi suatu hari dia pakai ilustrasi tentang, kata dia ngomongin tentang monyet. Monyet ya. Jadi ketawa jemaat ini mendengar ilustrasinya tentang monyet ini. Tapi begitu sudah pulang, terus dia pergi ke acara penguburan, ditunggu-tunggu, panggilnya agak terlambat, ditunggu-tunggu ketika dia datang, kata jemaat itu, ngapa bebas kita monyet? Jadi Bapak-Ibu sekalian, ternyata kalau kita berkhotbah hanya mau mendengarkan lelucon pengkhotbah, saya pikir ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Sama seperti minggu lalu saya berkhotbah tentang Palumain versus Pinang Simatua. Saya yakin begitu keluar mainan dari ibadah yang dibicarakan bapak-bapak waktu saya duduk malah Palumain dan Pinang Simatua dan firman, bukan firmannya yang dibicarakan. Jadi saya berpikir, waduh, nah itu dosa pengkhotbah Bapak-Ibu sekalian, jangan salah. Kami di sini berdiri juga perlu dengan tanggung jawab. Yang kami mau dan yang Tuhan mau adalah kita menerima firman, bukan menerima leluconnya. Makanya kalau jemaat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, yang didoakan jangan ya Tuhan, biarlah khotbah ini jangan membosankan, bukan itu. Tapi minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menerima firman, bukan leluconnya. Jadi kita pulang membawa firman, bukan leluconnya Bapak-Ibu sekalian. Dan kita bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Siapapun pengkhotbah yang berdiri di depan, kita akan lihat firman, bukan siapa dia, bukan lucu-lucu, tapi firman. Nah, yang kedua Bapak-Ibu sekalian, kita harus memahami dan memperhatikan firman yang didengar. Nah, bicara soal memahami, nah kami pengkhotbah melihat ada dua jenis orang memahami. Biasanya kan kalau paham mengenang, mengangguk. Nah, ada dua jenis mengangguk di Bapak-Ibu sekalian. Satu mengangguk paham, satu lagi mengangguk yang pelan-pelan untuk tiba-tiba berdiri. Coba. Mengangguk. Nah, jadi kalau ada orang yang ngantuk di gereja, hati-hati ya. Hati-hati. Dan jangan kita sedang dipakai oleh iblis dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja. Nah, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, ketika
ketika tema hari ini mengajarkan kita bahwa keselamatan hanya datang dari Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari mana kita mau mengenal dan memahami secara penuh tentang Yesus itu? Hanya lewat firman. Firman Allah lah yang menjadi landasan kita untuk mengenal siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani, dan kenapa kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu yang pada saat hari ini mengajari kami masih dengan cara yang begitu lembut Tuhan, bahwa kami harus meyakini bahwa keselamatan sejati yang boleh kami harapkan dalam kehidupan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong bumi ini selain di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu hamba-Mu ini mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini boleh hadir. Ingatkan kami ya Tuhan Allah kami untuk tidak menaruh keselamatan kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia ini, sebab semuanya hanyalah soal kesementaraan. Bahkan ketika kami juga hanya menaruh keselamatan kepada diri kami sendiri, bahkan diri kami juga tidaklah mampu memberikan kami keselamatan. Hanya di dalam Engkau ada keselamatan Tuhan. Untuk itu dampingi dan berikan kami selalu kekuatan ya Tuhan Allah kami untuk mengerjakan setiap keselamatan itu dalam kehidupan kami, dengan memiliki pengenalan yang baik akan Engkau, sehingga kami tahu Tuhan untuk berlaku, berbuat, berkata-kata sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan kerjakan. Kami bersyukur untuk mentahirkan kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun penghalang hubungan antara kami dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami oleh karena kebutuhan di dalam dunia ini meninggalkan jalan-jalan-Mu, meninggalkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.